Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenankan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Tim Pengawas Bapak Ariswandi SPDGN, pembicara Bapak Morgan Arya Eksaraung MSc BSc, Bapak Fartona Halil Harliansyah SPD MPD PhD, Bapak Raditza Bintang SPD MPD, Ibu Nabila Rubina Saputra SHMH, Ibu Zivana Askia ST MSc, Ibu Gaida Zema SPD MPD, Ibu Najwa Faradila Asyofa SIlkom C.Med, dan tamu undangan hadirin sekalian. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji syukur atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul pada kegiatan seminar pendidikan dengan judul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan. Saya mendengar lagi tepuk tangan dari Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas semangat yang begitu luar biasa. Acara diselenggarakan hari ini, Rabu 6 Mei 2026 di Gedung F SMA Negeri 1 Cibinong, bertepatan di kelas 12-3. Perkenankan saya, Delia Suciman Hatiani, dan rekan saya, Yuli Nurhaliza, sebagai Master of Ceremony. Kita akan membersamai rangkaian acara dari awal hingga paripurna. Untuk selanjutnya, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu
Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, tentunya akan lebih baik jika kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, pagi hari ini kita akan mengawali dengan sesi talk show bersama pembicara terbaik kita dan juga peserta terbaik kita. Tema yang diangkat pada sesi pertama ini adalah dari kebijakan menuju realita. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Najwa Faradila Asyofa. Kami persilahkan Ibu Najwa untuk naik ke atas panggung. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu-ibu MC. Saya terharu sebenarnya ya, sebelumnya bisa berdiri di sini memoderatori itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan tidak mungkin saya sia-siakan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengetes semangat ibu bapak semua yang ada di sini. Karena walaupun waktu sudah menunjukkan pukul siang, semangat kita harus tetap pagi. Boleh dijawab ya nanti ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Aduh, kayaknya ini masih 50% ya. 50%-nya lagi kemana ini? Udah sarapan belum? Udah makan siang ibu bapak? Harus semangat dong tapi ya. Karena kan kita mau mendapatkan ilmu-ilmu terbaik dari orang-orang hebat juga. Maka saya ulang kembali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Namun sebelum itu sepertinya ada hal yang tidak bisa saya lupakan ya ketika saya memoderatori sebuah acara. Mohon dijawab ya. Pergi ke salon makannya tengkleng. Jangan lupa membayar di kasir. Kita di sini kumpul bareng-bareng untuk mewujudkan pembelajaran mendalam yang lebih berhasil. Baik hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Dengan saya, Najwa Faradila Asyofa, sebagai moderator yang akan membersamai berjalannya acara hari ini sampai sesi kita berakhir nanti. Pada kesempatan seperti yang sudah diberitahukan oleh ibu-ibu MC yang cantik-cantik ini ya, agenda kita adalah seminar bersama dengan ibu bapak hebat yang telah hadir di hadapan kita. Mari ibu bapak. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita bisa berkenalan agar bisa merasa lebih dekat, tidak merasa adanya jarak sehingga ilmu yang didapat pun akan langsung masuk dan membekas. Boleh operator mungkin tolong dihadirkan CV-CV orang-orang hebat ini ya. Oh mungkin terlalu hebat sampai ini proyektornya pun jadi gemeter ya mau ngasih tahu nih. Belum ibu? Mungkin ini tim penata acaranya yang peralatan boleh dibantu ibu moderatornya ini. Aduh, saya kan jadi ikut deg-degan kalau kayak gini ya. Mohon tunggu sebentar ya ibu bapak ya, karena kalau misal mau ketemu orang-orang hebat juga kan butuh waktu ya. Jadi ini adalah waktu yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Boleh disiapkan dulu alat tulisnya dan juga catatannya. Boleh mungkin bisa dibantu ibu. Wow, belum muncul juga. Boleh diulang lagi ibu. Ya, coba
Kiri dikit ibu, kiri dikit. Kiri lagi. Ya, boleh di situ coba dipencet. Belum muncul juga. Ini tim peralatannya saya minta tolong coba ke sini. Ayo. Ini ibunya. Dipersilakan Bapak. Atuh masa nggak dipersilakan untuk membantu? Ini kan kita mau bertemu orang-orang hebat. Ya memang luar biasa sekali tuh kan. Sebentar dulu, ada iklan ya. Time for the 7th lesson. Nah, ini sudah mulai nih dari yang pertama. Kita bisa berkenalan dengan Bapak Raditya Bintang Ramadan, SPD MPD. Jadi beliau ini adalah seorang profesional yang telah mendedikasikan diri lebih dari 9 tahun karirnya untuk pengamatan dan manajemen pendidikan di Jawa Barat. Mengawali langkah kepemimpinannya, aduh saya sampai salah ngomong, sebagai wakil ketua BEM Universitas Indonesia. Dan ini di bawah arahannya dan kebijakan strategisnya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi ketika ada program-program dari Pak Menteri ataupun dari Gubernur, ini Bapaklah yang akan langsung maju ke depannya dengan berbagai program pendidikan tingkat dasar hingga menengah yang terus dikembangkan. Boleh saya mendengar tepuk tangannya kembali? Namun tidak berhenti di situ. Ada juga narasumber kita yang lain, mungkin boleh Ibu Moderator? Ini dia Ibu Nabila Rubina Samuka SHMH, yakni beliau merupakan lulusan National University of Singapore. Luar biasa ya. Kemudian meraih gelar master dengan predikat summa cum laude dari Leiden University Belanda. Tidak hanya ahli dalam teori hukum tata negara, beliau juga merupakan seorang orator profesional bersertifikat dan finalis debat universitas tingkat dunia. Jadi kita juga kedatangan narasumber mendunia ini yang internasional nih, hebat sekali seminar kali ini ya. Yang saat ini kepakarannya didedikasikan sebagai tenaga ahli bidang hukum dan kebijakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita beri apresiasi kembali. Tahan dulu semangatnya, masih ada 4 narasumber hebat lainnya. Boleh selanjutnya Ibu Operator? Ini dia Bapak Morgan Arya Axel Rawung, BSc MSc. Seorang yang ternyata cendekiawan yang membawa kita ke cakrawala sains dunia melalui keahliannya di bidang rekayasa genetika. Beliau ini menempuh pendidikan tinggi di University of Prague, Hungary, hingga meraih gelar master di Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman. Dan kebijakan ini melintasi berbagai institusi global ya. Dan saat ini beliau mulainya dari peneliti Neuralink, ahli bioteknologi di CIA, hingga menjadi pakar strategis di sektor finansial seperti JP Morgan Banking. Mungkin boleh lagi sambutannya yang hangat. Selanjutnya kita juga akan bersama dengan siapa ya Ibu? Wow, dengan Bapak Fartona Khalil. Ternyata Bapak ya, bukan Ibu ya. Dan beliau ini adalah sosok analis muda yang fokus pada kebijakan pendidikan Indonesia, menuntaskan studi sarjana dan magisternya di Fakultas Pendidikan Indonesia. Jadi ini adalah orang Indonesia banget ya. Beliau ini aktif berkontribusi sebagai peneliti ahli di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Dedikasinya terhadap birokrasi pendidikan kini ia tunjukkan melalui perannya sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan
Jawa Barat. Jadi kita punya kepala dan wakil kepalanya di sini dengan keahlian tajam dan juga skill public speakingnya. Mari kita sambut kembali Bapak Kartona Khalil Hardiansyah. Selanjutnya masih belum selesai karena emang orang-orang hebat itu tidak pernah habis ya di dunia ini ya. Kita bersama dengan Ibu Gaida Zema Rafaeva, yang ini seorang profesional di bidang teknologi pendidikan yang memiliki spesialisasi dalam manajemen riset nasional. Lulusan magister dari Universitas Negeri Jakarta ini memiliki kemahiran dalam menyusun rencana aksi riset yang akuntabel dan efisien, Ibu ya, yang saat ini beliau memegang tanggung jawab besar sebagai Ketua Kelompok Riset Manusia, Sains, dan Teknologi Pendidikan di BRIN juga. Mari kita sambut kembali meriah. Ini untuk Ibu Gaida Zema Rafaeva. Dan untuk melengkapi deretan kamar kita yang hebat ini, hadir juga seorang profesional sebagai narasumber pamungkas. Ini adalah wanita hebat juga ya, salah satunya ya, Ibu Zivana Azkia. Ya, beliau memiliki latar belakang akademis yang luar biasa. Dimulai dari pendidikannya di Institut Teknologi Semarang hingga meraih gelar magister di Massachusetts Institute of Technology. Dengan pengalaman lebih dari 4 tahun, beliau ahli dalam merancang arsitektur dalam skala besar serta solusi IT yang inovatif. Sebagai kompetitor tangguh di ajang internasional seperti Imagine Club dan ICPC, beliau akan membawa perspektif teknologi masa depan kepada kita dan keamanan sistem di tengah diskusi kita. Mari kita sambut lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Kini keenam narasumber luar biasa telah lengkap saya jabarkan ya. Bagaimana Ibu Bapak sudah merasa kenal dan dekat? Sudah. Lebih enak ini ya, nanti kita meraih ilmunya ya. Ya, mungkin boleh saya panggil 2 narasumber hebat. Pertama, yakni kita beri tepuk tangan meriahnya untuk Ibu Nabila Rubina Saputra dan Bapak Raditya Bintang Ramadan. Ibu, Bapak mungkin ada mic-nya ini, tim penata acara boleh? Ibu dan Bapak, saya mulai dari Ibu Nabila dan Bapak dulu ya. Saya sebenarnya lumayan kepo ya Bapak Ibu ya. Saya ini sering membaca kutipan Bapak dan Ibu yang mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi jembatan menuju masa depan yang setara. Namun, kita sering mendengar kebijakan pendidikan yang terlihat indah di atas kertas. Apakah benar realitanya demikian? Di layar juga sudah ada ya judul yang cukup menantang nih, dari kebijakan ke realita menguji sekolah rakyat dalam dunia pendidikan. Nah, saya ingin tahu tanggapan Ibu dan Bapak bagaimana kenyataannya di lapangan dan benarkah kurikulum saat ini terlalu elitis? Monggo Ibu Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena saya sudah diberikan kesempatan. Saya dan rekan saya, Bapak Bintang yang terhormat, sudah diberikan kesempatan untuk berdiri pada acara seminar ini sekaligus menjadi narasumber pada acara seminar ini, yang dimana bertemakan dari kebijakan menuju ke realita. Kedengarannya menarik bukan? Gimana Pak hadirin? Terkadang kalau kita berbicara soal kebijakan pemerintah di dunia pendidikan, kita itu hanya terfokus pada titik, yang dimana ada tujuan kebijakan yang dikeluarkan. Tapi terkadang kita suka melupakan satu hal nih para hadirin, yang dimana seharusnya kita mengeluarkan pertanyaan, apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar terrealisasikan di dalam dunia pendidikan atau belum? Di sini dari kebijakan menuju ke realita, yang dimana kita konsepkan utama di sekolah rakyat. Nah, di sini, di sini saya akan bahas realita ketimpangan pendidikan Indonesia.
Jika para hadirin mengetahui bahwa pendidikan Indonesia ini mungkin sudah terkenal dengan kata hebat, mungkin sudah kata dengan kata sempurna, tapi nyatanya para hadirin sekalian, pendidikan di Indonesia itu jauh dari kata sempurna, bahkan belum menyentuh kata sempurna sedikit pun. Mengapa demikian? Karena nyatanya di lapangan ada banyaknya akar permasalahan dari ketimpangan pendidikan Indonesia. Pertama adalah faktor ekonomi. Yang para hadirin tahu, faktor ekonomi ini merupakan sumber faktor utama adanya ketimpangan di Indonesia. Karena banyaknya faktor ekonomi tidak merata, sehingga banyaknya anak sekolah yang bahkan tidak melanjutkan sekolahnya karena terganggu dan terhambat dengan ekonomi keluarganya. Dan yang kedua, kurikulum yang kurang relevan. Mungkin para hadirin sudah mengetahui bahwa Menteri Pendidikan akhir-akhir ini seringkali ya merubah kurikulum pendidikan seperti merubah story WhatsApp, bukankah begitu? Sangat cepat sekali, bahkan kita tidak ada waktu untuk beradaptasi. Seperti kayak dari kurikulum 2013 tiba-tiba kurikulum merdeka. Apakah mahasiswa atau bahkan sosi di Indonesia apakah tidak terkejut? Atau bahkan Bapak Ibu guru juga belum terbiasa dengan kurikulum begitu? Bukankah begitu Bapak Ibu teman-teman? Dan di sini ternyata kurikulum ini adalah akar permasalahan. Di mana kurikulum ini kayak saya misalkan seperti anak remaja kali ya, masih labil, masih tergoyah dan belum relevan di dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga adalah kesenjangan kualitas kota dan daerah. Di mana kita tahu kita berdiri sekarang di kota Cibinong ya, di daerah Cibinong, yang di mana mungkin kalau bisa kita geser sedikit ke daerah Citerap, apakah kualitas kapasitas pendidikan sama? Justru jauh berbeda. Dari bangunan, dari segi kurikulum yang dihadirkan pun bahkan berbeda Bapak Ibu yang terhormat. Dan itu termasuk akar permasalahan pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia jauh dari kata sempurna. Dan gejala fisiknya, akses pendidikan belum rata, sehingga banyak kesenjangan. Ternyata kesenjangan itu bukan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Ternyata pendidikan yang katanya bangunan utama untuk kita mendirikan sebuah ilmu itu menjadi kesenjangan. Bukan kami miris ya negara Indonesia saat ini. Lanjut. Nah, di sini saya memiliki data nih Bapak Ibu, di mana 73% anak putus sekolah terkonsentrasi di daerah tertinggal. Mengapa demikian? Faktor yang saya sebutkan itu adalah salah satu faktor adanya munculnya data ini. Dan di mana kurangnya fasilitas sekolah. Contoh, di SMA Negeri Cibinong sudah ada komputer lengkap, sudah ada lab komputer. Sedangkan di daerah pelosok seperti Banten, di daerah Papua atau bahkan daerah Kalimantan, jangankan laptop, untuk internet saja tidak ada. Bagaimana kita bisa menimba ilmu dengan baik jika kita tidak bisa mendapatkan informasi secara luas? Bukankah sekarang kita Gen Z ya? Gen Z di era digital, otomatis kita harus lebih melek dong dibandingkan era-era milenial atau apa ya, kolonial. Aduh, banyak sekali daerah saya kurang mendalami ya. Tapi kita Gen Z ini harus memiliki nama yang baik loh, yang kita paham luas dan buka mata. Jangan cuma informasi perselingkuhan aja, tapi pendidikan juga dong terutama ya. Dan yang kedua, distribusi guru tidak merata. Mengapa demikian? Contohnya, mungkin ada salah satu sekolah yang ada kasus seperti misalnya guru agama tiba-tiba ngajar guru MTK. Waduh, gimana tuh? Dari dalil auzubillah tiba-tiba X-nya sama dengan apa, nggak bingung ke gurunya ya? 4 tahun atau berapa tahun menempuh pendidikan? Dari assalamualaikum Islam banget tiba-tiba X-nya ini berapa anak-anak? Waduh, gurunya aja mungkin bingung kali ya, belum beradaptasi. Itu karena adanya kurikulum yang kurang relevan. Makanya distribusi guru tidak merata. Banyak sekali sekolah yang kekurangan guru, akhirnya memindahkan guru, atau guru itu harus jadi banyaknya peran. Dari guru misalnya pendidikan Pancasila tiba-tiba jadi guru bahasa Inggris, Indonesia banget jadi in English. Gimana tuh kan? Pusing nggak? Terus yang ketiga, biaya tambahan masih tinggi. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekolah negeri, label negeri gak usah bayar, tapi ternyata ada loh yang kayak contohnya itu pungli. Suka dengar pungli kan? Pungli itu kayak misalnya kita mau sekolah negeri gratis, tapi ternyata tiba-tiba kita bayar karena katanya biaya fasilitas sekolah, biaya seragam. Seharusnya itu ada kebijakan pemerintahnya yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan yang keempat, kurikulum beragam. Tadi saya bilang, yang sudah saya katakan dari tadi. Lanjut. Nah, apakah pemerintah diem aja setelah banyaknya akar permasalahan? Ternyata pemerintah tidak diem aja loh, para hadirin yang terhormat. Di mana pemerintah mengeluarkan BOS, bantuan operasional sekolah. Tapi apakah BOS itu kebijakan yang terrealisasi?
yang harusnya untuk orang tidak mampu ini malah diberikan kepada anak pejabat, anak polisi. Loh, salah sasaran toh. Harusnya kan ini benar-benar untuk kurang mampu diberikan kepada anak yang mampu. Dan yang ketiga, itu ada program wajib belajar. Dimana kita tahu kalau misalnya kita sekarang wajib belajar itu berapa tahun sih? 12 tahun kan di Indonesia. Tapi katanya banyak sekali program tersebut dilanggar karena adanya faktor yang tadi memunculkan seperti kurangnya ekonomi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang saya tanya nih para hadirin, apakah kebijakan tersebut sudah efektif? Nah, karena kebijakan tersebut sudah belum efektif dan banyak dilanggar, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang begitu besar, yaitu sekolah rakyat. Menyinggung soal sekolah rakyat, sepertinya saya harus geser ini ke bawah bintang ya. Saya bawah bintang lebih memahami dan terbuka mengenai sekolah rakyat, karena bawah bintang itu tadi kepala dinas pendidikan Kota Jawa Barat ya. Betul sekali. Saya mungkin hanya menyinggung soal kebijakan Indonesia dan Bapak Bintang lah yang akan melanjutkan. Bapak Bintang silakan lanjutkan mengenai sekolah rakyat. Apa sekolah rakyat Bapak Bintang? Baik, terima kasih Bu Najla. Oke, kita sekarang akan membahas tentang sekolah rakyat. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar atau bahkan melihat tentang sekolah rakyat. Sebenarnya apa sih sekolah rakyat? Jadi, sekolah rakyat adalah suatu program pendidikan yang digagaskan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana program ini ditujukan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang ekonomi, tidak mampu, bahkan miskin teman-teman. Dan juga sekolah rakyat ini ditujukan untuk di daerah-daerah yang memang akses pendidikannya ini masih sangat terbatas. Bisa dilanjut Bu? Nah, maka dari itu sekolah rakyat memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara masyarakat atau anak-anak yang mampu dengan yang tidak mampu, dan juga untuk memutus angka putus sekolah anak-anak Indonesia, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini teman-teman. Bisa dilanjut? Oke, sekarang kita bicara, pasti kalian pada ini dong, pada wah gimana sih sekolah rakyat itu? Kita berbicara sekarang tentang sistemnya. Nah, jadi sistem sekolah rakyat ini mengadopsi yang namanya itu boarding school. Apa sih boarding school itu? Jadi boarding school itu tuh seperti sekolah asrama ya teman-teman. Kayak tahu lah kayak sekolah Taruna Nusantara yang terkenal itu. Nah, sama dengan sekolah rakyat. Dan juga kelebihan dari sekolah rakyat ini membantu anak-anak miskin adalah semua biaya hidup anak-anak yang menjadi siswa-siswi sekolah rakyat ini semuanya ditanggung oleh negara, mulai dari pakaiannya, makanannya, atau fasilitas pendidikannya. Nah, sekolah rakyat ini tuh sebenarnya beda apa enggak sih sama sekolah biasa? Jawabannya itu enggak beda 100% teman-teman. Ada kesamaan. Seperti di kurikulum. Kalau di sekolah kita, SMA Negeri 1 Silong ini ya, memakai kurikulum merdeka, tidak jauh berbeda dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini mengadopsi kurikulum nasional. Gimana sih cara kerja kurikulum nasional ini? Jadi kurikulum nasional ini mengedepankan tentang pendidikan karakter. Jadi anak-anak sekolah rakyat ini dikhususkan untuk tentang keterampilan hidup, kepemimpinan dan nasionalisme teman-teman. Jadi gak jauh beda kan dari sekolah biasa. Nah, terus penerimaannya gimana? Apakah semua anak yang bergolong miskin atau tidak mampu bisa masuk sekolah rakyat? Belum tentu teman-teman. Jadi sistem penerimaan sekolah rakyat ini itu melalui DPSN. Jadi ada relawan-relawan dari dinas pendidikan yang akan door to door ke daerah-daerah yang terindikasi banyak anak-anak yang memiliki latar belakang ekonomi miskin. Jadi mereka akan mengukur apakah anak ini layak untuk sekolah di sekolah rakyat ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada tantangan dari sekolah rakyat. Karena ini kan program masih terhitung baru. Mereka mulai tahun sekitar 2025 bulan Juni. Jadi sekolah rakyat ini masih sepenuhnya belum merata teman-teman. Di sini sekarang ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah sekolah rakyat ini sangat amat bagus dan menjadi solusi terbaik untuk mengurangi angka putus sekolah anak-anak di Indonesia. Dan juga sayangnya sekolah rakyat ini tuh pendidikannya masih belum merata, di setiap daerah itu masih belum ada teman-teman. Oke, mungkin kita sudah sedikit mengenal ya tentang sekolah rakyat. Karena mungkin hari ini kita dikasih waktu banyak ya Bapak Bintang. Iya. Karena harus menghadiri acara juga. Jadi maaf
banget ya, kita hanya menyinggung soal sedikit, tapi kami berharap itu menjadi ilmu yang besar ya untuk para hadirin sekalian. Seperti ada kata-kata di akhir. Nah, ini kata-kata dari saya dan rekan saya Bapak Muhammad, di mana pendidikan ini bukan hanya hak, melainkan jembatan menuju masa depan yang setara. Mari teman-teman menjunjung pendidikan yang setinggi mungkin. Awasilah rintangan sepele, paling cuma apa sih polisi tidur, apa itu, awasin ya teman-teman ya, demi mencapai masa depan yang lebih tinggi dan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dari sini kan teman-teman diem-diem aja, jadi nggak ada yang penasaran ya dengan gimana sih sekolah rakyat, gimana sih alokasi dananya, atau bagaimana sih? Boleh banget loh, kita ini open banget ya Bapak ya, Iya, kita open pertanyaan. menantang nih saya ini, biasa diinterupsi, silakan Bapak siapa tahu pernah dulu ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya memberikan pertanyaan untuk tema yang sangat menarik ini, yaitu tentang sekolah rakyat. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin Arsyad Haryanto. Saya dari Universitas Indonesia Ilmu Politik. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang disebutkan oleh Ibu Nabila, yaitu tentang anggaran. Saya ingin bertanya, apakah anggaran untuk sekolah rakyat ini sudah efektif? Atau justru mengurangi fokus pada peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada? Dan saya lihat beberapa sekolah yang sudah di daerah itu kekurangan murid, bahkan sampai tidak ada. Satu angkatan sendiri saya pernah baca, satu angkatan itu hanya memiliki beberapa murid gitu, puluhan gitu. Nah, apakah sekolah rakyat ini bisa menggantikan, atau mungkin ya menggantikan sekolah negeri yang sudah ada gitu, bahkan sudah di pelosok yang sudah tertinggalkan gitu? Apakah sekolah rakyat itu benar-benar menggantikan atau tidak gitu? Mungkin saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hafizuddin ya. Pertanyaan ini sangat menarik sekali, alokasi dana nih. Terkait alokasi dana sekolah kan sudah efektif atau maksimal belum ya? Jika kita membahas efektif atau belum, kita tidak bisa menyatakan 100% sudah. Karena sudah dikatakan bahwa sekolah rakyat ini baru muncul dari tahun 2025, bertepat pada bulan Juni, otomatis alokasi dana belum merata dan belum efektif. Tapi apakah sekolah rakyat ini nanti ke depannya akan menggantikan sekolah negeri? Karena banyak sekali sekolah negeri yang kurangan murid. Tapi Bapak Hafizuddin, perlu diingat, sekolah yang kurang, pasti tidak ada sekolah yang kekurangan murid. Karena banyakkan kekurangan murid itu karena mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Karena tadi sudah saya sebutkan faktornya seperti faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dan di mana sekolah negeri tiap tahunnya membuka peluang bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi karena adanya hambatan untuk melanjutkan pendidikan sekolah yang tidak bisa dijangkau oleh rakyat Indonesia, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini tidak akan menggantikan fungsi dari sekolah negeri karena mereka memiliki jalan berbeda, mereka memiliki fungsi yang berbeda, dan mereka memiliki alokasi dana yang berbeda. Mengapa demikian? Sekolah rakyat difokuskan untuk rakyat yang berkebutuhan mungkin kurang dari kriteria pemerintah, sedangkan sekolah negeri itu bisa diakses oleh siapapun, apalagi sekarang keturunan sekolah negeri itu berdasarkan dengan otak ya, berdasarkan memanfaatkan dengan otak, sedangkan sekolah rakyat itu membuka bagi anak-anak yang tidak mampu sekolah karena faktor ekonomi dan juga tertinggal, otomatis mohon maaf, kemampuan otak yang dimiliki oleh anak tersebut jauh dibandingkan anak-anak yang sudah bersekolah lebih dulu. Otomatis sekolah rakyat dengan sekolah negeri jelas memiliki fungsi yang berbeda dan juga ditempatkan dan ditujuan untuk alokasi yang berbeda, sasaran juga berbeda. Apakah cukup menjawab Pak Hafizuddin? Baik, sedikit tambahan. Kan tadi berbicara soal anggaran ya. Kalau sekolah rakyat ini tuh sama sekali tidak mengganggu anggaran untuk sekolah negeri atau sekolah biasa. Karena pemerintah ini sangat mengusahakan untuk transparansi anggaran supaya dana untuk sekolah rakyat itu tepat sasaran. Jadi potensi untuk terganggunya anggaran untuk sekolah biasa itu atau sekolah negeri itu tidak ada. Betul. Terima kasih. Oke, baik, kayaknya kita udah di ujung-ujungnya ngobrol sama saya dan rekan saya nih ya. Mungkin kami berdua pamit undur diri untuk seminar hari ini, dan mohon maaf jika kami adanya salah kata yang disampaikan untuk hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Nabila dan Bapak Raditya ya. Jujur, ini baru pertama kali ya. Materi pertamanya langsung seengep-engep ini. Jadi untuk para
besar akhir-akhir ini ya, yaitu mengenai standar penilaian pendidikan kita, yaitu transformasi evaluasi dampak kebijakan TKA terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Siapkan kembali catatannya Ibu dan Bapak karena kita akan membedah ya, mohon maaf ya, apakah sistem baru ini benar-benar bisa menjadi kompas keadilan bagi seluruh anak bangsa atau justru akan menjadi beban baru yang lebih berat. Mari kita sambut Bapak Fartona dan juga Ibu Gaida. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengawas kita, Bapak Rizwandi Alvino, SPD GR, dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi evaluasi pengaruh TKA terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Boleh dilanjut, operator? Nah, yang pertama pada slide pertama di sini sudah ada data-data yang ditampilkan terkait urgensi dari kebijakan TKA itu sendiri. Jadi kebijakan TKA ini adalah suatu wadah untuk pemerintah agar dia bisa menghadapi apa itu sebentar, mohon maaf. Jadi TKA itu sendiri merupakan wadah pemerintah untuk menghadapi hal-hal yang ada di sini. Yang pertama itu adalah rendahnya skor PISA serta learning loss pasca pandemi. Di sini ada datanya hasil PISA atau Program for International Student Assessment. Di sini ada hasil PISA Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Di sini terlihat adanya penurunan dan juga itu dipengaruhi oleh learning loss pasca pandemi. Learning loss itu sendiri disebabkan oleh pandemi yang menyebabkan kita harus melakukan pembelajaran online. Lalu di sini ada subjektivitas nilai dan inflasi nilai belajar. Subjektivitas nilai itu sendiri dikarenakan oleh guru-guru yang punya nilai kasih sayang. Nah, itu tuh membuat penilaian yang subjektif, bukan objektif. Lalu ada juga inflasi nilai. Di sini ada data IPK nasional dari tahun ke tahun, yang mana IPK-nya itu semakin tinggi. Itu disebut dengan inflasi nilai, yang dimana nilainya itu semakin tinggi, tapi outputnya di dalam industri dapat terlihat banyaknya pengangguran dan juga banyaknya orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada definisi serta tujuan utama. Definisi dari TKA itu adalah asesmen opsional berbasis komputer yang mengukur capaian akademik tanpa menentukan kelulusan individu. Jadi TKA itu sendiri adalah tes yang opsional. Lalu dia itu berbasis komputer dan juga dia tidak menentukan kelulusan dari seorang individu. Tujuan utama dari TKA itu sendiri apa? Yang pertama ada seleksi prestasi dan penyetaraan hasil belajar antar jalur. Jadi mau kita belajar dari manapun, bisa SMA, bisa dari STM atau SMK ataupun dari homeschooling ataupun lainnya, itu bisa mengikuti TKA. Dan juga TKA ini kita berbicara khususnya TKA di bidang SMA, di jenjang SMA. Jadi TKA itu sendiri bisa dijadikan acuan untuk masuk suatu PTN tertentu. Lalu TKA ini sendiri juga memiliki tujuan penjaminan mutu pendidikan secara nasional. Penjaminan mutu pendidikan itu sendiri yaitu adalah kan kita sudah lihat tadi ada data nilai yang tidak objektif lagi, nilainya sudah menjadi subjektif. Jadi kita butuh penilaian yang objektif seperti TKA ini. Lanjut. Nah, di sini ada inovasi dan keunggulan dari TKA itu sendiri. TKA ini memakai sistem komputer yaitu adalah CAT atau Computerized Adaptive Testing, dan juga dia memakai algoritma Item Response Theory. Nah, di sini itu CAT dan IRT ini memiliki kaitannya masing-masing, memiliki kaitan satu sama lain. CAT dan IRT ini
Intinya itu dia mengukur kemampuan siswa berdasarkan soal-soal yang bisa dia jawab. Jadi kalau dia bisa jawab soal tersulit, maka dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Dan itu akan berpengaruh kepada penilaian dari kemampuan akademik siswa itu sendiri. Dan keunggulan dari TK ini adalah penilaiannya akurat dan juga adil karena menyesuaikan tingkat kemampuan individu saat menjawab soal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dia mampu menjawab soal yang lebih sulit, maka dia akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Baik, dilanjut oleh Ibu Gaida. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Indonesia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih dahulunya itu kita sempat mengenal yang namanya UN atau ujian nasional. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari UN dan juga TKA ini? Nah, sebelumnya UN yang sudah pernah diterapkan di kurikulum Indonesia atau di kurikulum pendidikan Indonesia selama bertahun lamanya itu lebih berfokus kepada hafalan dan juga pemahaman materi dari siswa-siswanya ini. Nah, sedangkan TKA sendiri itu lebih berfokus kepada penalaran ataupun pemahaman dari suatu konsep materi dari suatu materi. Baik. Nah, selanjutnya, apakah dampak dari TKA dan perbedaan TKA dengan UN ini? Nah, untuk TKA penerapannya, walaupun baru diterapkan di tahun 2025, TKA ini juga dapat mengurangi beban kognitif siswa dari hafalan yang sangat luas dari UN yang sebelumnya harus menghafal semua materi secara luas tanpa memikirkan ataupun tanpa memahami konsep dari suatu materi tersebut. Boleh dilanjut? Baik. Nah, selanjutnya seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Faktona, TKA ini juga sangat berpengaruh dalam dalam suatu tes yang akan diujikan di PTN. Nah, maksudnya tes apa sih? TKA ini juga menjadi satu validator utama, untuk siswa SMA ini memasuki perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi ataupun SNBP. Nah, sertifikasi hasil dari TKA ini nantinya akan dilampirkan pada SNBP yang menjadi referensi standar nasional. Nah, hal ini bisa dilihat oleh PTN-PTN yang akan dituju oleh para mahasiswa ini. Apakah siswa-siswa ini itu sama enggak ya nilai rapotnya dengan nilai TKA-nya? Nah, jadi TKA ini sebenarnya bukan ancaman. Walaupun ya kita baru mendengar berita yang terbaru bahwa Kemendikbud itu menunjukkan bahwa mata pelajaran pilihan dari TKA itu bertambah menjadi 69 yang awalnya dari 19. Tapi kita harus menyikapinya itu dengan lapang dada. Nah, gimana caranya kita jika kita sebagai siswa SMA ataupun siswa-siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, kita harus belajar TKA dari sekarang. Walaupun nih ya di TKA ini tuh lebih pemahaman konsep materi, tapi kita benar-benar harus mengerti dari materinya ini biar kita bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk TKA ini. Nah, sekian pemaparan dari kami Terkait materi TKA itu sudah cukup. Lalu kami lanjut dengan sesi tanya jawab. Oke, baik, kepada Ibu boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Ayah. Jadi saya ingin bertanya nih, apakah TKA yang menggunakan tipe soal dengan penalaran tinggi atau HOTS mampu untuk mengubah budaya hafalan murid-murid di Indonesia? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak Dwi. Saya akan menjawab pertanyaannya, apakah mampu TKA yang mengusung soal HOTS itu menggeser cara belajar siswa-siswa Indonesia dari yang cara menghafal jadi cara belajar aktif. Jadi jawaban saya sendiri itu ya, TKA mampu mengubah cara belajar siswa Indonesia dari yang pasif menjadi aktif. Karena TKA itu kan dia punya soal-soal yang HOTS atau High Order Thinking Skill. Itu akan memaksa siswa untuk bisa belajar dari yang pola pasif, yaitu menghafal, menjadi pola aktif seperti analisa, evaluasi, dan berkreasi. Oke, baik. Karena saya sendiri memang TKA memakai soal yang HOTS, tapi itu juga bisa menjadi suatu suatu pembelajaran sendiri bagi siswanya agar lebih mengerti dalam memahami soal yang HOTS ataupun memahami konsep dari suatu materi itu. Baik, cukup sekian dari saya dan Bapak Ardiansyah. Cukup sekian, kami tutup seminar terkait TKA ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin untuk ibu bapak dan juga kakak-kakak dan adik-adik calon sukses. Kita mungkin ada break sebentar ya untuk menunggu azan hingga selesai. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya kepada Bapak Fartona dan juga Ibu Gaida atas insight luar biasanya. Mungkin tidak berlama-lama agar tidak memakan waktu yang cukup lama juga ya. Langsung kita sambut pemateri hebat kita sebagai penutup juga Ibu Zivana Astia dan juga Bapak Morgan Ardiansyah yang memaparkan mengenai transformasi pendidikan nasional visi Kabinet Merah Putih mengenai pembangunan
pembangunan SDM unggul melalui digitalisasi dan penguatan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zivana Askia dari rekan saya. Saya Morgan Aya Eksrabu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kita ya. Ya, langsung saja Kak. Baik, sebelumnya apa sih itu yang namanya visi Astacita? Jadi, visi Astacita ini sendiri adalah visi yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, di sini kita akan fokus ke pilar yang keempat, yaitu memperkuat SDM atau sumber daya manusia, sains, dan juga teknologi. Tantangan di pendidikan era AI. Ayo, siapa di sini kalau misalnya ada tugas, tolong buatkan jawaban dengan lengkap dan ringkas. Ayo, siapa ini? Siapa jujur aja? Baik. Jadi sebenarnya ini termasuk ke dalam tantangan, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dikatakan bahwa pendidikan sekarang itu sebenarnya harus berubah. Pendidikan pada abad ke-21 harus fokus pada 3 hal, yaitu berpikir kritis, literasi digital, dan juga adaptasi teknologi. Kita akan menggarisbawahi yang berpikir kritis. Berpikir kritis di sini seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, Indonesia, generasi mudanya mayoritas masih menjadi objek. Apa itu yang dimaksud dengan objek? Yang dimaksud adalah masih terpaku dengan AI, tidak bisa atau masih kurang dalam melakukan berpikir kritis. Kita masih sering copy paste dari AI langsung tempel di Microsoft Word atau tulis di buku tugas. Padahal sejatinya pada tahun 2045 nanti, seperti yang ada di visi Astacita, generasi muda seharusnya menjadi subjek atau yang mengembangkan inovasi, bukan yang melakukan apa yang sudah jadi atau menggunakan apa yang sudah jadi, bukan sebagai konsumen tapi sebagai produsen. Oke, di sini ada 4 pilar utama kebijakannya, yaitu adalah coding dan AI. Mata pelajaran yang kita harus pelajari mulai dari SD, SMP, SMA. Yang kita ketahui adalah kita mempelajari pelajaran AI atau TIK ini yang dimulai dari jenjang SMP, lalu SMA. Tapi kita harus mulai lebih awal lagi dari jenjang SD untuk kita memiliki kemampuan logis. Nah, yang kedua adalah smart class, yang dimana kita harus menyediakan papan interaktif seperti ya di sini ada proyektor dan lain-lain yang bisa menghidupkan ruang kelasnya ini. Yang ketiga adalah kesejahteraan untuk kenaikan gaji guru, yang dimana yang kita ketahui gaji guru sangatlah kecil ya teman-teman, sangat miris di negara ini. Maka dari itu mungkin kita harus mensejahterakan kesejahteraan gaji guru. Yang keempat adalah revitalisasi, target renovasinya pada tahun renovasi sekolah ada di 288 juta sekolah hingga tahun 2028. Oke, bisa next. Kemudian yang berikutnya adalah coding sebagai literasi baru. Ada di sini yang bisa coding? Tidak? Ada. Oh, ada beberapa yang bisa. Oh, bagus. Bapak-bapaknya itu sangat hebat sekali ya. Yang ada di juga sini. bisa. Generasi emas ini. Betul. Jadi, mengenai coding, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO, itu sebenarnya pada masa anak-anak, kemampuan berpikir otak itu lebih besar. Jadi, jika kita mengenalkan coding kepada anak-anak di SD, itu sebenarnya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam problem solving. Ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh NIH atau National Institute of Healthcare. Dikatakan bahwa anak-anak akan lebih tertarik jika sudah dikenalkan dengan hal yang baru. Oleh sebab itu, jika mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan problem atau melakukan problem solving, maka sudah dipastikan generasi kita pasti akan menjadi generasi emas pada tahun 2045.
sebelumnya ada iklannya deh. Nah jadi kemudian yang berikutnya adalah kerangka berpikir. Setelah kita bisa problem solving, kita mempunyai kerangka pemikiran. Apa kerangka pemikirannya? Computational thinking. Apa itu computational thinking? Itu ada cara berpikir dengan logis, menyelesaikan masalah dengan sistematis, logis, dan juga menyelesaikan masalah yang kompleks dengan penyelesaian yang bisa dikaitkan secara logika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD lagi, OECD dikatakan bahwa jika pendidikan sekarang itu sebenarnya harus berfokus pada pengembangan pemikiran kritis. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah saya singgung di awal, banyak dari kita yang masih terpaku sama AI. Digitalisasi belajar, ini juga penting. Mengapa? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD dikatakan bahwa mayoritas dari kualitas sekolah yang bisa meningkat itu adalah jika memiliki program digital yang bagus. Tidak hanya untuk di sekolah yang kota-kota saja, bahkan di desa. Ini sudah dibuktikan bahwa digital ini bisa meningkatkan murid untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Sebagai contoh, Jerman, Menteri Pendidikan mereka memberikan tablet gratis kepada sekolah-sekolahnya, sehingga murid-murid di sana bisa meminjam tablet tersebut untuk mengakses informasi. Apa hasilnya? Mayoritas dari survei dikatakan bahwa anak-anak tersebut memiliki otak yang lebih berkembang daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi sudah terbukti bahwa digitalisasi ruang belajar ini sangat diperlukan. Next. Ada pun selanjutnya guru hebat Indonesia kuat yang saya udah mention tadi bahwa negara ini sangat miris untuk gaji pokok guru ya, kesejahteraan finansial, karena guru itu kan pastinya pilar bangsa yang bisa memajukan anak-anak murid untuk kedepannya ya kan. Tetapi seringkali gajinya sangat kecil atau mohon maaf tidak dikasih gaji sama sekali, bahkan yang honorer ya. Ya makanya kita harus mengevaluasi untuk kesejahteraan finansial di bagian guru. Lalunya ada peningkatan kompetensi, pelatihan masif melalui platform rumah pendidikan untuk menguasai teknologi di infrastruktur Indonesia. Jadi di rumah pendidikan ini kita harus bisa dari materi ajar, sistem administrasi dan lain-lain kita bisa satukan di satu platform. Jadi itu sangat efisiensikan kecepatan ya. Next aja Kak. Ya, sebelumnya saya juga izin menambahkan untuk yang di slide sebelumnya, boleh yang sebelumnya. Ya, jadi ternyata setelah dilakukan penelitian juga oleh PBB bahwa mayoritas dari kurikulum atau kualitas pendidikan yang gagal itu ternyata karena kualitas gurunya yang kurang. Jadi sudah dipastikan bahwa kualitas guru dan kualitas pendidikan harus sejajar. Baik. Ada target vitalisasi sekolah yang dimana targetnya itu ada 288 sekolah yang harus kita renovasi lagi hingga tahun 2028, karena yang kita tahu sekolah negeri aja banyak yang ambruk, banyak yang rusak, kapasitas tidak memenuhi. Seperti proyektor saja mungkin ada beberapa sekolah tidak ada bahkan ya untuk speaker pengambilan MBG atau ada informasi lainnya. Jadi kita harus memenuhi target renovasi sekolah di 2028 ini untuk meningkatkan fasilitas sekolah secara nasional. Next itu udah tadi ya, lanjut aja. Oke, ada roadmap implementasi dari 2025 sampai 2009 yang dimana di tahun ini untuk pelajaran kurikulum coding dan AI seperti yang tadi kita mention. Jadi di tahun 2025 ini kita tahun lalu ya harusnya kita harus melanjutkan kurikulum coding dan AI. Ya, di tahun ini nih 2026 distribusi massal smartboard dan revitalisasi tahap 2. Karena di sini mungkin ya smartboard kurang ya, ada di beberapa sekolah swasta saja mungkin atau di beberapa kelas saja. Di tahun 2027 ini untuk integrasi penuh rumah pendidikan
dan 2029 adalah pencapaian target Indonesia unggul dan mandiri teknologi AI ini, guys. Next. Oke, untuk sekarang adalah sesi tanya jawab kepada forum. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kami? Oke, dipersilakan tuh untuk kakak-kakak yang di sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Rajis dari Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara yang paling ampuh agar kualitas guru dan kualitas pendidikan seimbang? Juga bagaimana cara meningkatkan pemahaman guru dengan perkembangan digital ini? Terima kasih. Terima kasih kepada pertanyaannya, Kak. Sekarang saya akan izin menjawab untuk pertanyaannya. Jadi yang bisa kita lakukan atau cara yang paling efisien adalah dengan menggabungkan antara pelatihan yang berkelanjutan serta pengenalan terhadap teknologi yang kita sudah ketahui bahwa pada zaman sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang. Jadi guru juga harus dikenakan terhadap teknologi yang sudah mulai beredar sekarang. Karena kita tidak akan tahu di masa depan nanti metode pembelajaran yang akan kita hadapi seperti apa. Maka seperti yang sudah saya jelaskan di awal, guru juga harus diberikan bantuan karena mereka yang akan meningkatkan dan juga membuat generasi emas yang nanti pada tahun 2045. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Aji. Oke, mungkin kita izin mengundurkan diri tanpa mengurangi rasa hormat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ibu Bapak narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini dan juga memberikan insight-insightnya kepada yang saya juga baru tahu ternyata ada adik kelas saya di sini ya, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Halo adik. Aduh Bapak Ibu, kita sedang membedah realita pahit nih bagaimana sih di lapangannya hingga visi besar transformasi pendidikan masa depan. Satu hal yang bisa kita bawa pulang ya adik kakak ibu bapak di sini, kebijakan hanyalah tulisan di atas kertas jika tidak dibarengi oleh sinergi kita semua sebagai penggerak pendidikan. Sebenarnya saya sedih ya harus undur diri dan harus berpisah. Saya udah seneng loh di sini. Ini nggak bisa sampai selesai aja, sampai pulang ke malam. Nggak bisa ya. Ya udah, saya Najwa Faradila Asyotwa selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu dan juga membersamai area dan juga sesi diskusi pada hari ini. Semoga diskusi ini menjadi awal bagi langkah perubahan untuk kita semua menuju Indonesia Emas 2045 nanti ya, yang seperti dikatakan oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada ibu-ibu MC. Boleh kita beri aplaus yang luar biasa sekali lagi. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung sesi diskusi yang luar biasa pada hari ini. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami atas ilmu serta inspirasi yang telah dibagikan, kami ingin menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber. Mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk berada di atas panggung, dan kepada Bapak Rizwandi SPDGR diperkenankan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber terbaik kita. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama, silakan.
Berbosa lagi, 1, 2, 3. Satu lagi, berbosa, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Boleh Bapak Ibu kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Baik, karena penghujung acara sudah selesai, dikarenakan masih ada waktu sedikit ya, Bapak dan Ibu boleh peserta dan juga pembicaranya, boleh kita dan juga Bapak Rizwandi SPDGR untuk foto bersama kita di depan. Ayo, ayo Bapak, Ibu. Ayo, di tempat aja, sepertinya di tempat sini aja, di tempat duduknya masing-masing. Maaf ya Bapak dan Ibu, maaf. Oke. Boleh fotografer? Apakah menghalangi? Oke, saya di sini aja berarti. Ya, Ibu moderator ayo masuk dan juga operator ayo kita semua berfoto. Apakah kelihatan semua? Kelihatan? Boleh mengumpul kalau ada yang tidak kelihatan. Ayo. Apakah sudah siap? Apakah sudah kelihatan semua? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena acara juga sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Semoga wawasan yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan profesional maupun pribadi kita masing-masing. Saya Yuli Haliza dan rekan saya Delia Suciman Akiani. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua.